Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman asa kebaikan, kembali lagi di live Instagram. Sekarang ini kita masuk sharing session itu bersama dengan teman-teman asa kebaikan tim yang lain. Nah, sekarang kita membahas hal-hal yang ringan aja. Belakangan itu Mbak Tresna udah masuk. Belakangan itu lagi banyak pemberitaan soal bullying. Sekarang kita nanti bareng sama Mbak Tresna, Dini, dan Dewi. Nanti kita ngebahasnya ringan-ringan aja ya, Dit. Nah, iya, ini kan sebetulnya satu masalah yang terjadi lah di sekitar kita. Coba kadang-kadang kita kurang aware aja gitu. Dan Iya. apa ya, itu kan sebetulnya berakibat tidak baik terhadap korban. Jadi mudah-mudahan kita dengan asa kebaikan kita mengajak teman-teman sekalian dan mungkin masyarakat sekalian untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Iya. Apa Karena ya, sekedar bullying ini sebenarnya sensitif ya. Nih Dewi udah masuk sebentar. ya sangat sensitif banget. Sensitif dan tanpa disadari oleh pelakunya mengakibatkan orang depresi, stres, malah banyak yang mau suicide gitu ya. Ya, Wi, iya. Assalamualaikum. Boleh dimulain dari judul yang kita bahas ada di minggu Oke, ini sebenarnya gimana? Perundungan, awal dari guyonan, akhirnya terjadi kebablasan jadi ini kebablasan. ya, apa melukai ya, bukan hanya melukai Iya, secara fisik tapi juga melukai secara mental ya. Psikologis itu iya, yang mungkin paling berat ya. Kalau mungkin secara fisik mungkin istilahnya diobatin sebentaran lukanya sembuh, iya, itu sudah nggak bekas. Tapi yang berat adalah luka di hati, di jiwanya itu yang biasanya menetap sampai dewasa dan bahkan seringkali juga mempengaruhi kualitas hidup korban bullying ini. Bahkan ada juga loh yang kemudian bunuh diri karena nggak sanggup iya, mengatasi ini gitu. Nah, ini betul Pak, betul, betul. Nah, ini mungkin yang banyak mungkin orang-orang nggak tahu bahwa kesehatan kita kan nggak hanya kesehatan fisik ya, tapi ada kesehatan mental. Nah, ini yang biasanya sering menyerang ke kesehatan mental kita, berpengaruh ke psikologis kita. Dan menurut saya dari pengalaman, maksudnya dari ngobrol sama orang, mencermati orang, membaca banyak literasi, kesehatan itu ada kesehatan yang paling sulit diobatin. Pertama, Ya, kadang orang itu tidak mau aware gitu, nggak mau sadar bahwa kondisi mentalnya itu terganggu lah gitu dan tidak beres gitu loh karena kesehatan mental akan terkait dengan gila jiwa kalau jiwa itu berarti gila kayak gitu padahal kan nggak sejauh itu kita stres aja itu kesehatan mental kita udah terganggu pertama itu dan ya itu tadi pertama kita belum ngaku gitu belum ngaku bahwa kita tuh kesehatan kesehatan mental kita nggak beres yang kedua pengobatan namanya pengobatan itu kan naik turun kan naik turun lelah kayak gitu muncul lagi mental kita emosi kita nggak terkendali jadinya nggak beres-beres gitu loh dan yang sejauh yang saya amati ya kalau dari orang-orang tuh biasanya hal ini sulit disembuhkan bahkan bisa sampai dewasa sampai dia tua Iya, itu akan trauma, ya trauma itu sangat traumanya. di kehidupan mereka ke depan saat dewasa berhubungan dengan orang, mungkin berhubungan dengan pasangan, dengan anak gitu loh. Jadi memori-memori yang lama tuh muncul ya. lagi gitu loh. Jadi Iya, mungkin betul, betul. kita tuh harus mulai sekarang hari ini detik ini jagalah mental kamu. Salah satunya ya kalau di psikologi itu ya ngomong apa yang kita lakukan itu akan balik ke kita. Jadi kalau kita ngomong jelek, berbuat jelek, itu akan balik kita. Jadi racun diri kita. Tapi kalau kita ngomong baik, berbuat baik, itu akan jadi gizi buat kita. Simpelnya gitu Ya, aja lah untuk ya, betul. menjaga kesehatan kita. Iya, Mungkin itu betul, betul. Iya, terkait betul, dengan betul. apa kasusnya KPI mungkin kebetulan di KPI ya pegawai yang muncul itu yang mendapatkan apa sih perundungan begitu ya. Mm-mm. Ada orang yang berkuasa kemudian
satu orang, beberapa orang lah itu kan pegawai kan dari sejak Iya, 2015, kemudian dia menyakiti temannya sampai bikin trauma. 2012. Nah, lebih jauh. 2012 bukan? Aku bacanya 2012 deh Dewi, kayaknya. Dewi sinyalnya hilang. Dewi sinyalnya Tapi jelek. gue tuh, tapi yang gue sayangkan itu KPU itu adalah mereka itu kan orang-orang dewasa di dunia perkantoran yang tentunya orangnya lebih cerdas secara Ya. mental dan akademis. Nah itu yang sangat disayangkan. Mereka seorang bapak gitu ya. Ya, Ya nggak sih iya. Mbak? Ya. Bisa sampai kejadian kayak gitu. Nah, jadi Tapi sebenarnya sih, yang membuli itu nggak lihat dari umur kali ya. ya, kelihatannya Ternyata bisa Bukan terjadi anak di sekolah aja, semua, maksudnya bukan anak iya, sekolah. di semua usia, di semua tempat ya kelihatannya sih memang kasus bullying ini bisa terjadi ya. Kalau kita melihat dari kasusnya KPI ini ya, artinya bukan hanya anak-anak sekolah saja yang bisa menjadi bullier atau korban bullying, tetapi ternyata juga mereka yang sudah mengenyam pendidikan cukup, yang berada dalam satu situasi perkantoran yang serius, yang sebenarnya juga terhormat ya, posisi-posisi yang terhormat ternyata bisa juga menjadi pelaku bullying gitu, dan memperlakukan teman yang seharusnya diperlakukan setara menjadi seolah-olah dia ada di bawahnya gitu. Tapi ini tadi kan aku agak terlambat masuk. Kita sudah bahas mengenai apa sih sebenarnya definisi bullying belum sih? Belum, sebelum Mbak Tresna, silakan. Silakan Mbak kalau mau menjelaskan. Enggak sih, sebenarnya sih bukan aku yang menjelaskan, tapi kalau dari apa namanya dari KBBI itu apa? Sebentar. bahasa Indonesia. Dari itu sebenarnya bullying itu adalah sebentar. Ini Ada yang kenapa komen begini lucu ya? deh, leadership ketua KPI-nya juga nggak ada. Ini kan netizen nih. Netizen nih mana? Din, Soalnya Din tadi kayaknya gue udah tuh kerjaan gue tuh ya jadi ngeliat Twitter, medsos, netizen yang komentar iya. soal kasus ini, gue jadinya aduh, mood Kenapa? ditulis kan. Kenapa? Kenapa Yanti? Enggak Kelamaan sih, ya? apa namanya? Tadi Dini kayaknya sudah mulai ini ya. Oh ya. Apa sih itu Bahas. KBB apa bullying coba Din. Jadi kan hari ini kita topiknya perundungan ya teman-teman. Jadi saya udah kita supaya kita tidak salah arah dalam berbicara. Jadi saya cek di KBBI. Jadi perundungan itu adalah seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lemah darinya. Biasanya dengan memaksa. Contohnya melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Jadi ada kekuatan apa ya? Ada seseorang yang merasa punya kekuatan gitulah. Dia kemudian memaksa atau mengintimidasi orang yang lebih lemah kayak gitu. Itu kan mungkin KPI adalah salah satu apa ya contoh yang nyata untuk saat ini, dan mungkin juga teman-teman pernah mengalami hal seperti ini. Atau kalau saya ya dulu saya jadi ingat nih, kita ngobrol seperti ini saya ingat dulu. Jadi saya waktu TK tuh ya entah kenapa ya ada satu teman saya itu yang apa ya kalau bahasa Jawa itu ngojek-ngojek mengajak teman-teman yang lain tuh jangan deket saya gitu. Saya nggak ngerti apa gitu. Saya nggak ngerti kan, jadi tersisi sendirian, bener-bener sendirian gitu loh. Kok gini, kayaknya nggak berbuat. TK, Itu aku TK, Din. TK. Masya Allah, Jadi anak TK. makanya itu gitu loh. Aku tuh jadi inget pengalaman dulu, udah sampai segitunya gitu loh. Anaknya dia kayak apa sih kayak pemimpin geng gitu loh, ngojok jangan deketin aku, perasaan aku tidak punya salah apa-apa gitu. Iya, cuma mungkin apa ya, mungkin aku kayak nggak ada kekuatan ngomong ke apa ke guru, ke orang tua tuh cuma aku bilang aku pengen sekolahnya ditemenin. Biasanya aku bisa berani berangkat sendiri, tapi aku minta ditungguin gitu. Kayaknya Iya, seperti itu. bikin Jadi nyaman. mungkin ya mungkin buat orang tua juga perlu lah ya, artinya Ya. memberi apa input ke putra-putrinya. Jika misalnya merasa tidak nyaman di kelasnya, bicaralah ke guru. Kalau saya mungkin apa ya, kita orang Indonesia tuh kadang feodalnya tinggi ya, kewohnya tuh tinggi gitu. Kita untuk terbuka itu kurang gitu. Beda mungkin sama orang Barat yang bisa terbuka ya kan. Kalau kita kan nggak terbiasa Gak berargumen gitu. enakan.
Orang Iya, Indonesia nah, kebanyakan gak enakan. jadi mungkin itu salah satu yang menghambat. Mungkin kayak juga salah satu karyawan KPI itu akhirnya baru muncul sekarang. Bayangkan udah dari bertahun-tahun yang lalu Dari, gimana. ya. Kemudian dia akhirnya pun harus ngomong karena mungkin dia udah tersakiti. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin harus disadari oleh teman-teman. Tapi Nih artinya ada jujur ya, nih, ini ada omongan nih, ada pertanyaan ini kayak menarik deh. Dari Aluwisani, kalau definisi seperti itu bisa dong ibu membuli anaknya tanpa sadar? Bisa. Jadi gini, pernah membaca gitu ya, pernah membaca sebuah artikel. Jadi gini, orang Indonesia itu tanpa sadar kalau ada anak kecil, mereka rame-rame itu ngeledek anak kecil gitu loh, ngerti gak lo? Kayak misalnya, ini karena ada lucu, jadi mereka ngeledeknya sampai tuh anak nangis, ya, ngerti gak? ya, Bukannya ya. diajak ngomong, lu gini aja nangis, masa nggak bisa sih? Seperti itu perlakuan orang dewasa ke anak kecil atau ke anaknya sendiri tanpa disadari loh, dia tuh ngebully anaknya. Dan itu kalau mereka berbedanya dengan orang luar negeri, orang bule, mereka memperlakukan anaknya seperti orang dewasa. Jadi tuh ngobrol, anaknya diajak ngobrol, tukar pikiran. Jadi menganggap dia tuh seumuran kalau orang di sana di luar. Kalau orang kita kebanyakan yang gue lihat seperti itu. Dan gue tuh melihat sendiri karena gue kesel sih ngeliatnya. Anak kecil karena lucu. Jadi lagi ngumpul keluarga, mereka ngeledekin anak itu kan jadi kayak bahan bulan dia tengah-tengah ledekan, sendiri, iya. anak kecil diledekin, itu mau minta tolong gimana gitu loh. Dipikir dia anak kecil tuh nggak punya pikiran, padahal sebenarnya itu dia lagi ngebully. Tanpa sadar orang dewasa itu yang mungkin ada orang tuanya ngebully dia, orang tuanya karena membiarkan gitu kan. Dan gue ada tuh kejadian gitu, gue kesel banget gue ngeliatnya, pengen gue apain gitu ya, tapi bukan keluarga gue ngeliat gitu. Dan kayak gitu, betul itu, ini bener banget. Makanya kita tuh memang sebagai orang tua tuh kayaknya juga harus ngerti sedikit-sedikit ilmu psikolog kali ya. Bagaimana caranya memperlakukan anak kecil. Ya, Dan apalagi kita pun memberikan label ke anak itu udah suatu bullying loh. Dasar betul. nakal lu, kayak gitu kan. Lu nakal banget sih, something like that gitu deh. Itu tuh udah bullying, tapi orang tuanya nggak ngerti gitu. Ya kan? Iya, kadang. Dan tanpa sadar tuh di sekitar kita, dan itu ngebekas ke anak. Apalagi orang tua yang ngomong tuh ngebekas ke anak. Itu kita sebagai orang tua ini mungkin harus hati-hati banget deh. Nah, itulah yang kita ingat. Omongan itu membekas masuk ke memori. Iya, apalagi dari orang tua. Jadi aku kebetulan sekolahnya di komunikasi. Kalau di komunikasi itu ada teori communication is frame of reference. Jadi yang kita omongkan itu yang direferensikan kita. Itu kan direferensikan kita udah dari kandungan ya. Udah dari kandungan, dari anak-anak, dia ngertinya bullying kayak gitu, ya udah dia akan membuli lagi mungkin nanti sama temannya. Iya. Karena dia diajarin orang tuanya kayak gitu, dipikir itu hal yang biasa, padahal itu suatu bullying kan. Nah, iya. Benar. Makanya kalau di psikologi kan diajari kita ngomonglah, berbuatlah yang baik-baik. Karena itu untuk diri kita jadi gizi lah, untuk batin kita jadi gizi. Ke orang lain pun jadi enak kan dengernya. Bahkan ada semacam kelas healing gitulah. Karena ada kelas healing untuk menyembuhkan depresi dan segala macam. Itu sampai sebagaimana mungkin kamu harus ngomong yang positif. Jangan aja nggak boleh digunakan. Misalkan kamu akan lebih baik seperti ini. Jadi kata positif itu terus didengungkan. Itu sampai seperti itu. Di ruangan itu tidak boleh ada yang ngomong kasar, ngomong membentak-bentak, itu nggak boleh. Jadi auranya itu udah dibangun gitu. Itu yang akan salah satu healing pertama untuk menyembuhkan kalau kondisi diri kita sedang tidak nyaman begitu. Mungkin Mbak Tres ada pengalaman juga, Mbak Tres? Kebetulan sih selama ini sih aku pribadi tuh nggak pernah nggak pernah dibully gitu, nggak pernah, atau membuli juga nggak pernah. Tapi ya memang kadang-kadang ada temen gitu yang memang jadi korban bullying gitu. Kadang-kadang tuh aku melihat dia sih kayaknya ketawa-ketawa gitu ya. Tapi sebenarnya tuh ada hal-hal yang sebenarnya tuh lukain juga gitu. Jadi kalau waktu itu sih nggak berani gitu ya kita berada dalam situasi yang secara frontal gitu untuk melarang orang-orang tamu membeli dia. Tapi biasanya kalau sudah begitu tuh ntar aku deketin gitu. Ntar aku deketin gitu, dia objek ngobrol gitu, baru deh di situ dia baru
cerita bahwa sebenarnya itu dia nggak nyaman dengan perlakuan teman-teman yang seperti itu. Termasuk sebenarnya misalnya memberikan nama apa julukan gitu ya, nickname gitu dengan apa gitu, yang itu juga termasuk salah satu model bullying ya, verbal gitu, yang ngecap dia sesuatu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi itu mengupas apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu membuli orang lain. Nah, itu juga menarik. Karena ternyata salah satu faktor pertamanya itu justru karena orang yang membuli itu sebenarnya dia merasa tidak percaya diri loh. Iya, dia menutupinya dengan cara membuli orang. Iya, dia kemudian merendahkan orang lain agar dia merasa kepercayaan dirinya itu muncul. Jadi kalau kita melihat itu, ternyata dia itu bullier itu sebenarnya justru orang-orang yang patut dikasihani gitu. Mungkin dia juga di masa lalunya korban bullying juga gitu. Iya. Atau dia harus sendiri. Biasa kan kalau bulliers itu kan dia ada geng gitu kan, kelompok. Coba dibikin dia sendiri, pasti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, dia bener. Karena nggak ada gengnya yang ngebela. Bener. Mas, di KPI kan juga bareng-bareng kan ya. Ada banyak orang di satu itu. Waktu pengalaman tuh di TK kan ya gitu, satu orang banyak orang ngajakin sendiri. Jadi, ini gerombolan lah, mereka beraninya gerombolan. Ya, betul, beraninya gerombolan. Ini ada dari sebentar. Tadi ada beberapa ada ini nggak komentar, boleh Mbak? Di gue nggak kelihatan deh. Aduh, nggak kelihatan ya sebentar. Ini ada nih, ini dari Mrs. Wibowo. Iya, kayaknya kalau anak-anak diejek teman lain, sikap bu ibu gimana? Kalau gue sih, kalau anak sepantaran sih nggak masalah, biarin aja. Cuman kalau ada anak yang lebih gede, lebih ini baru pernah ada anak gue yang tengah itu masih umur 4 tahun. Gue sebagai mama nyolot juga sih, gue akuin emang 4 tahun anak gue. Tiba-tiba pulang-pulang lebam ini. Ternyata ditonjok sama anak SMP. Gue langsung naik darah dong. Waduh. Gue cari itu anak. Kalau anak sesama anak 4 tahun berantem, gue diemin. 4 atau 5 tahun gue diemin, dia anak SMP, ya kan? Gue cari itu anak, langsung gue tonjok. Maaf ya, jangan ikutin. Maaf ya, jangan ikutin, bener. Enggak, itu karena kita respon ibu kan. Anak gue 4 tahun gitu kan. Dia tonjok anak SMP, anaknya badannya gede. Gue cari tuh ya wajar dong. Maksudnya, kalau menurut kalian gimana kalau di posisi kayak gitu? Ya, memang harus diselesaikan ya. Kalau jangan sampai anak kita jadi korban. Tadi juga ada tuh Nana Sikop nanya, miris ya gitu. Kalau anak-anak, kalau misalnya katanya lah, kalau anak ibunya itu ngebela anaknya nanti dibilangin baperan gitu. Ya sebenarnya sih kalau kita melihat, mungkin lihat batasannya ya. Si anak ini jadi seperti apa sih gitu. Karena kadang-kadang kalau memang si anak itu bisa menerima situasinya bahwa dia memang tidak terganggu gitu ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak itu memang si anak ini yang diejek teman-temannya ini merasa terganggu dan dia juga kemudian ada perubahan sikap, perilaku. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kita harus mulai ambil tindakan begitu anak kita itu ada perubahan gitu. Iya, karena betul. Artinya apa yang dia alami itu mengganggu gitu, mengganggu psikologisnya, itu yang bahayanya tuh di situ. Jadi harus sensitif juga ya sebagai orang tua ya melihat perilaku anak. Sebenarnya ini tadi juga ada yang menarik dari sebentar. Ada beberapa hal gitu, ada beberapa jenis bullying ini dari Mas Naratama nih tadi sempat ini gue. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis bullying nih, ada social media bullying, ada physical bullying, ada conversation bullying, pressure group bullying, sampai media bullying gitu. Jadi memang ternyata di sosial media pun bisa masuk dalam kategori bullying gitu ya. Itu yang harus, makanya kemarin kalau kita cermati sampai ada kasusnya Ayu Ting Ting gitu yang labrak hatersnya ya, karena memang itu kan juga salah satu bentuk dari sosial media bullying gitu yang memang harus
harus diselesaikan gitu, karena kalau tidak juga nanti akan menjadi persoalan yang panjang bagi si anak itu sendiri kan. Ya menurut gue sih ya wajar lah ya seorang ibu berusaha melindungi anaknya gitu, hanya mungkin cara-caranya yang mungkin lebih elegan, tapi ya menurutku sih ya tugas ibu lah melindungi anaknya ya dari Iya, bullying seperti itu gitu. di mana-mana ibu pasti melindungi anaknya dong, ya kan? Apalagi anaknya kalau jadi Mm-mm. korban. Malah aneh Iya. kalau ibunya diem aja, kalau anaknya dia Heeh. apa-apain ibunya diem, gue mulai bingung. Itu tadi ada komentar lagi dia, ada bisa kebaca nggak? Dia dari siapa sih ini? Nana ya? Apa siapa Mrs.? Heeh. Ajar. Yang Ini dari ajar. Nana Mrs. atau nih. Nana? Kalau gua Apa tuh dulu, katanya? kalau ada yang ngomongin gua Sampein. tantangin. Gua tantangin orangnya. Heh, lu Nggak mau ngomong dibuka. apa? Tapi nggak semua punya kemampuan begitu loh ya. Iya, Nggak iya, semua anak iya. bisa begitu gitu. Nggak Iya, semua Nana anak jagoan. mampu begitu. Nana memang jagoan sih dia. Gimana, Dewi? Dewi ada pengalaman apa, Wi? Ya, Wi, lo keluar masuk kayak apaan, Wi? Putus nyambung kayak sama pacar. Kayak pacaran putus nyambung aja. Iya nih Iya, kendalanya. Ya, sama mantan kayak ya gitu kalau apa? kalau gue sih sejauh ini nggak pernah dibully dan tidak pernah membuli juga. Ya mungkin bisa bilang baik-baik aja lah ya. Awal di lingkungan juga alhamdulillah nggak ini gitu. Cuman kemarin tuh pas banget lagi ada liputan Zoom gitu tentang ini dalam rangka kesehatan mental sedunia nanti yang pas tanggal 10 Oktober. Nah itu kan salah satunya disebutkan bahwa sebetulnya ya tadi kalau ngomongin soal medsos ya, betulnya kita nggak bisa salahin gadgetnya, tapi yang tools-tools yang ada di dalam gadget itu yang salah satu yang membuat misalnya kayak di gadget kan mau nggak mau sekarang ini orang banyak yang bermedsos ria gitu karena medsos itu sebetulnya membuat orang jadi pembuli atau dibully gitu. Nah itu kan sebetulnya makanya banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan gara-gara terlalu sibuk di medsos. Kalau nggak mau dibully ya Iya, lu nggak usah sering-sering berlama-lama di medsos lah daripada pusing daripada stres iya, gitu kan. iya, iya, betul, betul. Heeh. Iya, kayaknya orang yang gak medsos lebih bahagia kayaknya ya. Iya. Kemarin Steril, gua steril uninstall dari sebulan gangguan. tuh, uninstall Facebook kemarin sebulan lumayan tuh. Lumayan enak gitu maksudnya. Iya, apalagi Tapi pas kemarin ya. Terus Wi, Ya tapi terus apa ya? Wi, Ya kalau soal balik ke bully itu sebetulnya ya memang harus kuat juga sih ya kayak kata Nana ya lo harus berani gitu jangan diem aja. Kalau misalnya kita diem aja ya itu jadi korban pasti jadi mangsa lah. Ikan yang lemah dimakan sama yang kuat gitu. Jadi memang dari rumah itu juga harus anak itu harus dibekalin juga. Lu jangan diem-diem aja kalau ibaratnya mungkin kalau mau ngomong kasar aku ditonjok Dipukul. lagi gitu kan. iya, pukul lagi. Memang Kalau gue, mau anak-anak gue cowok, kadang-kadang jadi kecuali begitu cewek. gitu ya. Nggak, Iya, aku ditonjok. Terus kamu apain? Diem aja. Enggak, aku tonjok bagus. Tapi iya, iya. daripada dia jadi Bener, bener. korban kan. Ya tapi kan kita nggak ngajarin yang ini ya. Kan kadang-kadang suka naik darah juga gitu kalau tiba-tiba anak nggak bisa punya ketahanan diri juga gitu. Dan di media sosial itu full bulliers karena mereka juga pakai akun-akun ini Fake. bohong namanya, Iya. fotonya, dan mereka asik ngebully di mana-mana. Tuh. Itu Iya. kemarin yang pas kemarin gue liputan itu juga katanya orang-orang yang yang suka membuli itu sebetulnya dia sedang ada masalah dalam diri dia sendiri. Iya, betul. Dia itu sebenarnya Iya, lagi ada benar. masalah dengan diri dia. Makanya dia ngebully orang. Terus iya. supaya dia merasa apa? Merasa enak, merasa nyaman. Kayak kemarin Ya itu tadi.
artis-artis yang Ya. lagi kampanye soal apa menjadi manusia kan, gue sempat lihat tuh yang si kayak Ariel Tatum tuh juga kan pernah dalam setahun yang lalu dia pernah membuat pengakuan bahwa dia tuh sebenarnya pernah jadi korban bullying gitu kan, tapi akhirnya dia berdamai dengan dirinya sendiri. Terus ya misalnya dia waktu itu sempat nggak nyaman dengan kok badan lu kayak sapi sih gitu kan, agak gemuk sedikit, kok badan lu kayak sapi sih gitu kan. Nah kayak gitu-gitu sebetulnya temen yang ngomong kayak gitu sebetulnya dia lagi ada masalah dengan diri dia, tapi dibalikin ke orang lain gitu. Iya. Kalau orang yang Dianya kalau kalau orang yang dalam diri dia baik-baik aja pasti dia nggak akan berani ngatain orang. bully ya. Jadi jiwanya bermasalah Nggak merasa bully perlu. sini ya. Iya. Tapi gini ya, kalau menurutku Kenapa, Din? bullying di media ya. Kalau aku tuh bermedia tuh, jadi kita kayak kerja kebetulan kita wartawan ya, jadi terbiasa publikasikan. Jadi medsos itu kan sebetulnya kita mau publikasikan kan, mempublikasikan apa yang kita omongin, apa pendapat kita. Ruang publikasi itu kan ruang masyarakat ya. Untuk masuk saya tempat itu kita jangan lupa kita nggak semua orang paham ya. Jadi medsos itu kayak kita ngobrol sama teman-teman sekomplek, sebelah kamar gitu. Mungkin teman-teman sekomplek, jadi semua kata bisa keluar. Tapi kan yang kita tidak sadari kita sedang masuk ruang publik, publik global gitu loh. Yang semua pendapat itu kemana-mana gitu. Nah itu yang mungkin kita nggak sadari. Nah, aku itu kalau bisa bermedsos tuh gimana caranya? Aku seperti kayak kita nulis berita di luar, semua itu pasti ada etikanya gitu. Salah satunya untuk biar informasi kita tuh nggak berefek negatif lah. Iya. Gue juga termasuk yang begitu sih, Din. Ini Pak. Iya, Ya, termasuk yang berpikir juga setiap mau nulis apa tuh gue mikir dulu efeknya gimana ya gitu kan. Ya, Kalau gue nulis betul. ini kira-kira nanti orang akan berpikir apa. Even sekalipun Iya. misalnya gini pengen curhat nih, kita mau curhat, Iya. tapi kan orang bisa mikir bahwa itu curhatan kita itu sebetulnya benar-benar curhatan kita. Orang kan nggak akan berpikir bahwa itu curhatan orang lain. Wah kenapa nih si Dewi nulis kayak gini? Jangan dia lagi ada ini, ada masalah, bla bla bla. Kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi gue makanya banyakan diem aja di Facebook atau apa, cuman melihat, cuman ini itu tadi nggak mau gitu orang melihat, mengukur Iya mental belakangan kita. ya. Iya betul. Ya oke, belakangan kita juga kan umur bertambah gitu. Kita mungkin mulai disortir kali ya. Mulai disortir apa yang kita share tuh di media sosial tuh kayak gimana. Bener kata Dewi. Maka kalau di Facebook itu kan suka ada berapa tahun yang lalu, gue kadang-kadang malu sendiri loh pas lihat. Kok gue begini sih? Keinian lu ya, Status gue dilihat. kelebayan Aal ya. Iya benar. Tapi memang lebayan di tapi masa jangan muda salah yang ya. dari tahun 10 tahun lalu gue diletin aja itu, untuk masih ada loh Facebook kayak gitu loh. Berapa tahun lalu kita di tanggal yang sama kan, tahunnya beda, gue lihat kayak gue lebay banget sih. Iya, Segala sakit iya, kepala bener. terus di Facebook. Oh. Terus gini, apa yang sedang Anda pikirkan? Emang gue lagi mikir apa? Kan norak banget ya. Iya. Nggak penting banget. Tapi Penting ini ya, banget sih. gue jadi inget gitu, ternyata almarhum suami gue itu sempet juga itu jadi korban bullying gitu. Korban bullying itu jadi apa ya, di grup WhatsApp gitu, di grup WhatsApp. Terus dia dikatain sesuatu gitu dan semuanya kemudian sepakat. Suami gue tuh kan almarhum kan orangnya rame gitu ya. Kalau ngomong kan memang suka apa sih, rame lah gitu. Nah kemudian orang itu menilai seolah-olah dia itu seperti yang dia omongkan gitu. Padahal kan dia tuh ngomong itu memang supaya bikin rame aja gitu, supaya seru gitu. Tapi sebenarnya dia tidak seperti yang dia omongkan. Nah, orang kemudian menilai itu seperti itu, dan kemudian itu dilekatkan di almarhum gitu, dan itu ternyata meskipun waktu itu sudah tua ya, sudah ini gitu, ternyata itu tuh pun juga mengganggu loh.
Pengaruh ya? mengganggu psikologisnya dia gitu. Nah, Iya. kok aku dikatain begini ya sama teman-temannya gitu, dan termasuk di Facebook juga, termasuk di grup Iya. WhatsApp juga. Ya udah kalau gitu keluar aja dari grup itu kalau nggak ini, Gue kalau pernah, nggak nyaman gitu. gue juga mau ngomong, gue pernah, Mm-mm. lagi tuh kasus besar, salah satu musisi Indonesia, tau gak lo? Kita kan di grup dulu masih BBM ya, masih BBM. Jadi gini, pokoknya adalah salah satu musisi Indonesia, dia itu nikah lagi kan, yang pokoknya heboh gitu deh, tapi dia diem-diem. Jadi kayaknya ini artis, dua artisnya pelakor lah, yang cewek ini kan, sampai sekarang akhirnya udah nikah. Nah, Artisnya cewek cowok. jangan jangan di sini ntar UIT. Parah. Kita kan dulu liputannya ke situ, Iya ya. Wi, Gimana ya? tetel. Terus pokoknya, gue nggak tahu kan, gue tuh lagi tuh ada banyak grup gitu, grup wartawan. Nah, satu grup ini kasih tau kronologisnya yang di mobil segala macam nih, infotainment gitu ya, infotainment waktu itu. Nah, si artisnya ini menyangkal kalau dia tuh ngapain kamera, lo tau lah siapa ya, ngambil kamera ini gitu ya, Udah ngambil tahu, kamera tahu. infotainment, karena udah bisa, lo udah bisa nebak lah siapa ya. Kasih inisial ya. Nah, terus tunggu dulu, jangan ngomongin. Nah, terus akhirnya karena di kronologisnya gue biar niat gue tuh baik, gue kasih tau lo nih kronologisnya bener kayak gini, gue share ke grup wartawan yang satunya. Ternyata di situ ada pengacara si musisi, diambil dibikin dalam tulisan press release atau apa, gue tuh kena, nama gue dimasukin lagi tuh, gue masih Rakyat Merdeka kan, ini yang share dari Rakyat Merdeka, ini gila. Oh, gue kena, gue jelasin dong, gue tanya sama si pengacaranya, lu kenapa? Gue kan cuma share, maksud gue tuh baik. Tau gak sih, gara-gara itu karena nyebar kemana-mana, nama gue ada, infotainment tuh ngeblok gue tuh jelekin di mana-mana, tau enggak. Dan waktu itu gue tuh lagi proses mau resign dari Rakyat Merdeka kan, gue waktu itu, gue bilang, oh my god, dia rasanya kayak begini, dibully, gue tuh dibully sama infotainment, benci sama gue. Ya Allah. Kesannya gue tuh kayak ngadu domba gitu loh. Ya, Itu ya. parah banget. Gue tuh sebelumnya udah gak suka sama dia, sama tuh musisi, ditambah kasus kayak gini, gue tambah enak banget sama tuh orang. Sekarang kita udah lihat sih hasilnya kayak gimana dia kan. Nah, terus udah gitu gue tuh jadi ngerasa kayaknya, oh my god, niat gue baik, gue dibully satu infotainment, wartawan hiburan juga nyalain gue, ya infotainment gak kenal gue, nyalahin semuanya, cuman gara-gara si pengacaranya tuh kayak ngebalikin fakta gitu loh. Ngebalikin fakta, ini kan lu yang harusnya jadi lu, makanya dia tuh pakai ngeluarin yang istilah-istilah hukum yang gue gak ngerti lah. Iya, kompli ya. yang kita nggak paham Udah. lah ya. Tahu lah siapa ya, akhirnya udah. Iya. Akhirnya kebongkar kalau dia nikah sama itu kan. Tetot. Ini ada nih dari Mrs. lagi nih. Pernah kena body shaming nggak pas lagi muda? Wih, Enggak sih. wah itu kan Gini. tuh terus gitu loh. Jadi bikin tidak percaya diri gitu. Sampai sekarang, kalau bodinya kayak gini terus gimana ya? Repot juga ya. Ya, itu hal-hal yang benar-benar apa ya? Benar-benar menyakitkan dan buat kita tuh jadi nggak percaya diri. Jadi aku berbadan besar itu nggak dianggap kayak gitu. Ada kayak gitu, ada. Jadi itu tuh aku dari kecil itu seperti itu. Dan orang nggak ngerasa, mungkin kayak lucu-lucuan gitu ya. Kita kalau ngumpul-ngumpul, tapi itu apa ya? Di otak. Gitu. Jadi itu tidak apa ya? Ya, itu lah seperti itu lah. Teman-teman jangan apa ya? Orang punya keunikan sendiri, apapun itu. Cuma kadang-kadang ya orang tuh masyarakat menjustifikasi, oh yang seperti ini yang baik, yang seperti ini nggak baik, kayak gitu. Seperti itu. Nggak pernah diajak untuk berpikir bahwa setiap orang itu unik. Tidak berpikir apa ya? Memikirkan sisi baik atau sisi unggul seseorang. Kan beda-beda kan, kita sisi unggulnya kan beda-beda. Iya, bukan dari fisik ya. Iya. Kalau dulu tuh memang kayak gitu ya. Orang tuh dengan mudahnya ya body shaming itu ini banget ngejudge gitu kan. Kalau sekarang dengan kesadaran bahwa ini nggak
bukan sesuatu yang perlu dicontoh atau apa, menyukai perasaan orang, malah jauh lebih ini sih sekarang. Ya, mungkin Heeh. informasi udah banyak ya, orang mulai terbuka ya, terutama di kota besar ya, berani ngomong lah. Kalau di daerah mungkin yang merasakan itu lebih apa ya, rasa kebersamaan mereka terlalu kuat. Jadi kalau tidak sama seperti ya kelompoknya itu agak gimana gitu. Tapi kalau di Jadi Jakarta malah besar gitu ya, di kota besar kayak otomatis pada dasarnya mereka lebih apa ya, individual. Jadi bagusnya kita bisa mencari diri sendiri, bukan sebagai individualis gitu, enggak. Ternyata kita berani menjadi diri sendiri. Sisi positifnya mungkin di situ. Ya, iya sih. ya, ya. Lagi mungkin Ya kadang body shaming itu apa ya? Gue tuh kan lo semua tau lah ya, warna kulit gue gitu ya. Yang Kenapa kulitnya Mbak? Gelap Bebe gitu aja ya. dah. enggak, itu pernah jadi bahan bullying juga ternyata setelah gue inget-inget ya, mungkin karena memang nggak pernah nggak pernah gue masukin ke dalam hati, jadi suka lupa gitu, nggak pernah ini ya, nggak dibiarkan mengendap gitu. Tapi oh iya ya, itu termasuk bullying juga dulu gitu ya gitu. Warna kulit yang memang udah bikin gue minder gitu ya. Tiba-tiba Kenapa itu sih kulitnya Mbak? Bebe aja Beda dah. gitu. aja. Ya sekarang. Eksotis kali. Orang Indonesia kan ciri khasnya kulit. Kekuatan kita kan di warna kulit. Iya kan, itu kan sesuatu yang seperti yang kata Dini tadi lah, ya gimana dong, gue lah kan lahir ya seperti ini, kalau harus gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ada yang ngebelain gitu ya, ada yang ngebelain gitu. Jadinya ya alhamdulillah sih nggak terlalu berpengaruh gitu. Ya sudahlah, ya biarin aja ya, memang gue begini gitu. Jadi cuman itu kemudian sisi positifnya, gue mencari sesuatu yang kelebihan gitu ya. Benar nggak sih, kalau kita misalnya Ya, ada betul. sesuatu yang merasa kita kurang, kita coba dong kelebihan yang lain gitu. Kelebihan yang lainnya itu apa? Itu yang kita explore lagi gitu kan. Mungkin gue memang kalah bersih kulitnya sama elu gitu, tapi gue lebih ini loh, gue lebih itu loh gitu. Jadi kita lebih explore diri kita sendiri, kelebihan-kelebihan kita apa, untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari bullying orang-orang yang dilakukan ke kita gitu. Itu sih kayaknya yang selama ini sih, kalau ini ya, apa yang harus dilakukan mungkin ya. Tinggal mungkin memang jadi berpikir positif aja ya Mbak. Jadi bagaimana kita juga, nah ini mungkin ya peran penting keluarga gitu, orang tua bagaimana menanamkan pada anak-anak itu citra positif. Bahwa anak-anak itu berharga, bahwa anak-anak itu dicintai, bahwa anak-anak itu sesuatu yang tak ternilai harganya. Buat orang tua itu yang harus kita tanamkan ke anak, sehingga anak kemudian juga merasa bahwa sehingga anak juga kemudian merasa dirinya itu berharga, merasa dirinya pantas dicintai, merasa dirinya memang punya sesuatu yang punya kelebihan, sehingga itu mungkin bisa menjadi satu benteng gitu, ketika orang-orang ngebully dia bisa lebih kuat gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Karena dia merasa dicintai di rumah gitu kan, dihargain. Dan makanya juga jangan kasih label sih ke anak. Makanya nih mulut ini kita harus hati-hati banget, jangan sampai kita keceplosan ngasih label. Misalnya apa? Males lah, apa main apa gimana, kan banyak nih orang bego lah atau apa ya, karena orang tua nggak sadar ya. Ya, saking emosi gitu ya kadang-kadang ya. Iya, emosi jiwa keluar semuanya. Emosi jiwa. Udah deadline, udah. Wah, itu kalau emosi. Aduh, udah. Ini balik ke teman-teman ini yang kasih komentar ya. Ayo dong, kebaca nggak? Gue nggak kebaca, Din. Ayo dong, Din. Gue nggak kebaca nih. Nah, iya, coba yang kebaca. Coba bisa di screenshot, Nana atau Mrs. Sikap apa sih nih? Sikap seperti apa? Sikap seperti apa supaya nggak dibully atau memancing dibully? Karena orang sakit jiwa pasti ada di mana-mana. Nah, gimana nih?
Bully juga ya, agak susah. Ya jangan berusaha memancing untuk dibully orang. Harus berani. Kalau menurut Kayak aku gue kita kan tidak bisa mengunci pendapat orang tentang diri kita. Yang mensortir apa yang orang katakan tentang diri kita. Kalau itu mengganggu, hindarkan atau mending jangan dengarkan atau ya kita menjauh atau gimana. Jadi telinga kita itu berharga gitu, hanya untuk hal-hal yang baik. Jadi untuk hal-hal yang nggak baik tinggalkan gitu. Jadi mending kalau kita atur diri kita. Karena orang membuli diri kita nggak bisa redam gitu. Itu suka-suka dia ya. Ya udah. Iya. Kita nggak bisa mengatur orang mau ngomong apa. Jadi sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Betul. Ya. Tergantung Kita kan kuatin nggak mental bisa- aja. Anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita nggak bisa membahagiakan orang. Membahagiakan Iya. semua orang kan enggak. Gue termasuk orang yang cuek sih sama omongan orang. Gue termasuk gak peduli. Gue mikir gini, siapa lu ngatur-ngatur gue? Kalau gue orangnya kayak gitu. Dia mau ngomong apa, gue gak peduli. Bodoh amat ya. Yang Bodo penting amat. kita Gue yakin apa yang kita lakukan benar. ngomongin gue gitu. Emang sih jadi kita siapin mental aja gitu loh. Atau enggak ketika kita kalau gue tuh berteman sama orang sama kalian gue tuh pakai insting, celah. Gue tuh berteman sama orang biasa gue pakai insting. Kalau gue ngerasa nggak nyaman sama dia, nih orang kayak ada masalah sama gue nih, nggak lama masuk tuh ke kuping gue. Dia tuh ngomongin gue di belakang gitu loh atau apa. Nah kita pelan-pelan ngerasa sendiri nggak nyaman gitu ya nggak sih? Cuman kalau kita deket sama orang kita ngerasa oh kayaknya dia emang baik, dia tulus, temenan gitu kan. Soalnya soal berteman gue soalnya sortir gue nggak bisa sembarangan berteman sama orang. Sebenarnya sih bukan sortir ya, bukan kita pilih-pilih ya, tapi ya memang kita secara Seleksi naluriah itu kan akan muncul ya chemistry-nya. Kalau sama ini chemistry-nya dapat, kalau sama ini kok nggak dapat ya, itulah yang gue ini ya. Jadi pilih-pilihnya tuh memang karena kepribadian kita begini, maka kita cocoknya dengan orang yang seperti ini gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok dengan orang yang seperti itu, mau dipaksa-paksa juga nggak bakalan bisa akrab sih gitu ya. Ya, nggak makanya juga kita juga kalau ada yang ngebully ya kita tinggalin aja, jangan berteman sama dia gitu aja sih, simpel aja. Nah betul. Kita Jadi aja memang bikin orang positif aja. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Pendapat orang tentang kita kan kita nggak bisa kontrol. Iya. Ya kan? Yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Misalnya mengontrol apa? Mengontrol cara berbicara, mengontrol cara kita berpakaian, mengontrol cara kita bersikap. Itu yang bisa kita kontrol, itu yang kita kendalikan gitu. Kalau pendapat orang terhadap kita yang nggak bisa kita kontrol, ya nggak usah kita pikirin gitu. Jadi itu yang mungkin akan membuat kita terbebas dari bully kalau misalnya yaitu tadi bagaimana supaya kita membawakan diri supaya sehingga orang-orang itu tidak punya kesempatan untuk ngebully kita karena memang kita menampilkan diri kita itu sebagai seseorang yang berharga. Ya nggak sih? Sebetulnya orang yang bully juga capek juga kan kalau kita cuek gitu kan, karena kita ignore dia gitu loh. Kita ignore aja. Itu juga sebetulnya ininya ke usia juga sih Mbak. Dengan semakin kita matang usia kita, mungkin kita akan lebih punya kemampuan untuk menghandle, memanage emosi, memanage itu. Kalau misalnya umur usia-usia kayak anak-anak milenial segitu ya, kayak usia-usia Cika atau Edel, mungkin itu agak bermasalah juga ya, apalagi dengan anak yang mungkin rasa pedenya kurang gitu. Memang ada juga anak yang pede banget, tapi ada juga yang nggak pede. Nah itu memang sebetulnya orang tua memang harus bisa mendampingi gitu. Kalau orang tuanya ya. Kalau kita seusia kita ini mungkin bisa, kita merasa ya ibaratnya toxic friend, ya udah keluarin aja gitu, blok aja atau gimana gitu kan kita bisa memutuskan untuk itu. Tapi kalau misalnya anak-anak usia muda kayak gitu kan dia berpikir kalau gue nanti keluar nanti gue gak ada temennya, gue gak ini. Kalau kita kan udah berpikir gue gak punya temen, gak masalah, gue ada temen yang lain gitu kan. Sebetulnya usia juga berperan Mbak. Gue tuh ada cerita ya waktu kecil.
Gue diceritain waktu kecil itu kan tinggal rame-rame tuh apa kayak rumah induk gitu kan, sama sepupu segala macem. Gue sendiri kagak ditemenin. Sepupu gue tuh temenan sama tetangga gitu, dan gue sendiri beneran sendiri loh. Tapi itu justru bikin gue, nyokap gue aja tahu nih anak sendiri aja, jadi kagak ada yang menemenin gitu. Tapi gue tuh cuek, emang gue dasarnya mau dicuek dari Nggak kecil kali ya. Mereka tuh berteman, gue tuh benar-benar sendiri. Ya udah gue baca buku, gue ngapain karena gue suka buku kan, gue main aja sendiri. Nah ketika tetangga gue ini pindah ke daerah lain, itu orang-orang yang gak ada leadernya ke gue semua, jadi main lagi sama gue. Jadi tuh intinya, iya, gue malah karena gue juga bingung. Lo kok balik lagi sama gue, lo tadi gue dicuekin sendiri gitu kan, dan gue nggak peduli gitu loh. Ya udah lo soal mainnya sendiri. Nah dari situ tuh jadi gue tuh memang jadi dari kecil kayak gitu, kita bikin kita kuat terbiasa sendiri gitu loh Mbak, ya nggak sih? Jadi nggak peduli omongan orang mau apa, gue bisa kok sendiri, karena memang dari kecilnya kita harus kuat juga sih ya. Iya. Itu kalau kayak Ya, gitu itu tergantung tadi. dari mindset, tapi dari orang tua masa itu udah mindset sih? Apa tergantung dari lingkungan Itu ya? jadi lingkungan ya, lingkungan itu juga membentuk ya, terutama orang tua ya. Itu tadi yang gue bilang, bagaimana orang tua menanamkan citra diri positif terhadap anak. Iya. Jadi bagaimana orang tua itu memberikan perhatian kepada anak, bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu berarti, bahwa kamu itu seseorang yang sangat dicintai oleh kita. Jadi dia merasa dicintai, merasakan kehangatan keluarga, itu kan juga membuat dia jadi lebih kuat gitu. Gue punya orang tua nih, ada mama nih, ada papa nih, ada kakak nih yang merasa itu bagian dari kehidupannya, yang akan membela dia, yang akan membantu dia kalau dia akan melakukan sesuatu. Itu gue rasa juga akan menjadi salah satu hal yang membuat dia kuat. Gue rasa kan si AA meskipun dia nggak main-main sama teman-teman, tapi kan kakak-kakak, adik-adik yang laki-laki semuanya itu kan pasti ngebelain kan, hangat gitu kan. Jadi itu yang bikin lo kuat, gue rasa. Kalau gue inget banget waktu kecil ya, ayah gue tuh selalu nanemin anak perempuan harus bisa bela diri. Jadi dari kecil tuh udah Keren Dewi. latihan karate gitu kan. Ayo kamu latihan karate, anak perempuan nggak boleh lemah gitu kan. Ya efeknya memang benar bikin kepercayaan diri kan. Kalau kita merasa kuat kan kita dipercaya diri. Sebetulnya itu juga betul. Menjadi ini sih, kita jadi tidak rentan jadi bulian orang. Karena kita punya keberanian gitu kan. Misalnya kamu kalau diinin orang, lawan gitu kan. Ya bukannya ngajarin yang nggak bener, cuma kan memang harus begitu gitu. Jadi dari kecil, dari SD sampai gue SMP kelas 3 itu gue latihan karate gitu kan. Tapi setelah itu waktu udah SMA udah nggak bisa. Udah lupa. Tapi efeknya memang Jago tuh Wi, harusnya Wi. ada refleksnya, masih ada refleks-refleks itu. Tapi jadi mentalnya udah terbentuk ya. Mentalnya ya mungkin itu tadi, kalau anak kita merasa agak lemah, masukin aja karate. Maksudnya bela diri. Jadi membangun kepercayaan diri dia gitu. Olahraga. Kalau orang tua gue tuh begitu giniinnya. Jadi memang semua itu tergantung dari lingkungan keluarga untuk awal ya. Iya. Lingkungan keluarga itu memang bentukan awal kita. Iya. Jadi kebetulan gue juga lahir dari keluarga besar ya. Kalau di keluarga gue, inti gue sih gue sulung dari 3 bersaudara gitu ya. Tapi gue tuh dulu tinggal dalam satu keluarga besar. Jadi ibu gue tuh ada 4 bersaudara, yang 3 bersaudara itu tinggal dalam satu rumah. Dan itu rukun banget gitu loh. Dan itu hangat banget sampai sekarang, itu masih terus gitu, komunikasinya tetap hangat-hangat dulu. Dan itu gue rasa juga menjadi salah satu yang membuat gue merasa nyaman, karena gue punya banyak saudara gitu yang saling sayang, yang saling mendukung, itu yang mungkin membuat kita kuat. Gue kuat juga gitu dalam hal ini gitu. Dan itu gue syukurin gitu, syukur banget bahwa dulu itu pernah tinggal dalam satu keluarga besar yang saling support gitu. Dan itu saling supportnya tuh sampai sekarang gitu. Menurut kalian sekarang ini kan lagi eranya medsos, orang tua juga sekarang udah banyak di medsos, sibuk sama HP. Itu bisa mempengaruhi nggak sih munculnya bulliers di media sosial, anak-anak remaja gitu? Karena nggak ada kasih sayang perhatian dari orang tuanya sibuk sama HP juga, sama gadget. Bisa nggak sih? Bisa jadi. Kalau gue selalu ingetin anak-anak, kamu
jangan bikin komentar-komentar yang nggak ini. Kalau misalnya nggak Iya. cocok, nggak sesuai sama keinginan kamu, udah kamu diam aja. Jadi pemerhati aja, nggak usah misalnya bikin status bla 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 gitu kan. Terus selalu ingetin, nanti kamu dibully orang, kalau kamu Ya, nggak siap jejak dibully, digital nanti juga kamu kan. bisa repot, aku bilang. Iya. Iya, benar, Iya, benar. betul-betul. Iya, Karena orang lama-lama dibully kena mental juga kan. Awalnya memang biasa aja, Justru biasa aja. Lama-lama kena justru mental itu juga. kan yang parah Iya. ya. Mm. Iya, udah tau netizen kalau udah ngebully parah banget kan. Iya. iya. Ya kayak Gak kasus ada kemarin akhlaknya aja kalau yang nggak lagi ngebully. blow up dan mereka tuh jadi kayak Sherlock Holmes itu loh, detektif loh. Diulik-ulik semuanya, gua nggak ngerti itu dapat aja lo itu netizen ya. Misalnya lagi kasus apa, langsung dikeluarin itu yang lama-lama. Gua ketakjub loh sama netizen Indonesia, hebat banget. Gak ada Jadi gejala. bahan bully ya. Ngeri ya. Iya, ngeri banget. Aib lama dibongkar-bongkar loh. Ya Makanya makanya kita jangan memang satu ini. itu harus hati-hati. Hati-hati di medsos ya. Kalau nggak mau Ya, sakit jiwa, prinsip. jangan sering-sering lihat medsos. Jangan tiap sebentar lihat medsos. Itu benar. Kalau nggak tadi ya sakit jiwa Iya, sendiri. memang Kalau benar. kalau kita nggak Iya. bisa ngebedain mana yang ini, mana yang itu gitu, yang baik, yang mana yang kalau nggak, aduh, Dunia nyata, dunia maya. Iya, iya benar tadi kayak cerita gue tentang suami almarhum itu. Akhirnya beberapa teman yang memang suka ngebully ya di blok di Facebook. besar udah tua masih Iya, bisa di blok. dibully ya. Masih Ya, bully-bully serem ya, banget masih ya. di blok sama dia. Tapi kita nih ya, kita kan kerjaan kita mau nggak mau sekarang lagi lewat medsos. Kayak gue juga gitu kan, blog, media sosial, segala macam, YouTube gitu kan. Kadang-kadang mikir mau off dari medsos lah, kerjaan kita di situ, itu gimana ya? Ya, Ya, kita cari aja milah aja tema-tema nih, yang kita itu, Nak. pilah-pilah. Al. Bisa memilah. Apa? Ya membuat Harus kita tema-tema yang pilah-pilah. tema-tema yang lo kalau YouTube berarti lo buat tema yang ya netral lah, yang nggak Gue dibully di YouTube loh. Gue banyak loh dibully kan. Gue kan video gue di vlog gue itu kan yang namanya vlog-vlogan gitu kan. Gue juga nggak bisa ngedit video juga salah-salahin. Ih, banyak banget yang bully, kenal juga enggak dibully. Misalnya gue lagi tuh liputan beli tas murah di pasar Senen ya. oh Ada yang bilang gini, lah lu cuma nanya doang, beli juga enggak, digituin. Ada yang ngomong gitu di komentar. Lah, kenapa nggak lo balikin? Lu komen doang, kagak bisa bikin YouTube lo. Gue diemin aja. Terus kalau gini, video jelek banget sih, goyang-goyang, kalau nggak bisa ngevlog, nggak usah ngevlog, gitu. Terus Iya, gini, parah ya. ini suara musiknya kekencangan. Lah kenal juga enggak, gue dibully, gue diemin aja, gue nggak peduli. Terus dia gini, Yang Mbak, Yang penting pokoknya cuan banyak ya? deh, pokoknya Al, yang penting Hah? cuan ya, Hah? yang penting cuan. Cuan, masuk AdSense, di views, klik. ya itu udah pikirin itu aja udah. Yang Iya. dipikirin itu aja udah. Bullying nggak usah didengerin. Biarin aja. Anggapnya gue artis kan banyak dibully komentarnya ya. Iya. Oh, kalau nggak lo mute aja, komentarnya lo matiin. Enggak, kalau gue tuh komentar justru nanti biar mendatangkan view lagi gitu loh. Ya. Kan ada ini juga ya, mungkin ada masukan-masukan juga kan yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi Ini jam 8 ya, lebih loh. jadi Emang kesimpulannya orang yang mau Iya. di bermedsos dia harus kuat mental ya. Iya, kuat mental. Pikirannya positif aja kayak gue nggak peduli, yang penting absen gue Positif datang. aja. Ha-ha. Pelan, gitu Dan kan. dan jangan Tapi menjadi lokal deh. pembuli. Lokal lihat Terus banyak untuk amat para yang orang tua, iya. untuk para orang tua juga itu kuatkan mental anak-anak dan sejak dari rumah, bangun sikap positif mereka sehingga mereka itu jadi anak-anak yang memang punya citra diri yang positif. Karena citra diri yang positif itu tidak hanya membuat dia kuat terhadap hal-hal yang di luar ini, jadi tadi bullying, tapi juga misalnya ketika dia jatuh dalam persoalan, dia juga tidak akan memilih jalan yang membuat citranya menjadi negatif, kayak narkoba, kayak gitu. Iya, Itu betul. juga akan. Jadi bangun anak-anak sehingga dia punya citra diri yang positif. Iya. Atau juga seks bebas,
ada Ya, anak di betul. rumahnya nggak dapat kasih sayang orang tua, dia nyari di luar, ya kan? Kita nggak Di luar, tahu. betul. Jadi Kasihan itu banget jadinya, kan? karena kita para perempuan ya, jadi ya memberi pesannya terhadap para perempuan yang lain ya seperti itu. Iya. Jaga Yang menjaga anak-anak diri. kita. Ya. Anggap diri Ya, kita tuh berharga. kalau untuk para perempuan Self berarti mulutmu harus dijaga juga supaya kamu tidak dibully. Kan Jari-jari, perempuan gampang. jari-jari. Medsos nih jari, Ya, jadi jatuh ke jari betul. sekarang. Jari. Oke, pikiran kan mulainya dari pikiran kan. Pikiran kita Iya. dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga, mulut kita Ini ada dijaga, maksud nggak, Din? jari-jari kita dijaga. Aku idem Ini aja gimana? deh. Aku idem Idem. aja. Sama. Ya, sama. Dewi juga ya. Sama Iya. aja kita, yang penting kita jadi orang tua harus memberikan kesan positif ke anak ya. Dijaga Iya. mulut. Jangan kasih label ke anak kalau bisa ya Mbak, karena pengaruh banget ya. Ya. Paling penting. Betul. Ya kita udah ini, ngobrolnya seru juga ya. Ngapa-ngapain Din, topiknya kayak gini-gini ya, Din, lo seru-seru malam ini gini ya. seru banget sih, Din. Gue suka deh. Lo cantik banget malam ini. Cie. Rambut baru ya? Aku tuh udah datang kincir gimana ya biar nggak kayak lecek banget. Ini belum keramas. Ini udah lecek sebetulnya. Itu udah potong rambut. Oh iya udah potong rambut. Oh, udah. Oh. Disalami Tapi Mbak rambutnya Dewi. segimana? Kan rambutnya segitu-gitu aja deh. Tapi rambutnya Enggak, beda. panjang, Din. Kemarin kan Lebih nggak panjang. panjang. Iya, Modelnya kemarin beda lumayan. ya itu ya. Iya Ini karena kita lagi akhiri aja nih. Hah? Kita akhiri aja nih. Udahan nih. Iya. Udah. Oke Udah. deh, udah gue akhirin ya. Terima Udah kasih teman-teman Asa Kebaikan Tim, Dini, Mbak Tresna, Dewi, terima kasih dan diri gue sendiri. Sama. Makasih udah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa mendatangkan manfaat ya. Amin. Amin. Manfaat Amin. dan insight baru dan positif, memberikan hal yang positif buat yang menonton. Sekarang Asa Kebaikan Amin. itu juga ada YouTube-nya. YouTube-nya Asa Kebaikan juga. Jadi biasanya yang kita tayangin di sini akan muncul di YouTube. Kalau misalnya pengen lihat lebih enak, kalau di YouTube kan lebih enak, mungkin lebih gede gitu ya. Itu ya, selesai aja teman-teman ya. Ya. Makasih sahabat Asa Baik. Kebaikan Terima sudah stay kasih. tune di Salam sini. asa kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ikutin AA. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ikut